Kisah Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga diberikan ilmu pengetahuan berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Yusuf memiliki adik kandung yang bernama Bunyamin, dan 10 saudara berbeda ibu. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf. Setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia, saat Rahel meninggal dunia Yusuf berusia 2 tahun, kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf. Apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semua bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Ayah Yakub lalu berkata, "Janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan lalu mencelakaimu." Dengan mimpinya itu Yakub berfirasat bahwa kelak Yusuf akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara Yusuf memiliki rencana untuk mencelakakan Yusuf. Mereka akan membuat siasat untuk mencelakai Yusuf. Saudara Yusuf menghadap ayah Yakub untuk meminta izin mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan kau ajak Yusuf, nanti ada serigala dan Yusuf masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayah Yakub. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang mampir mengambil air. Lalu mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur tersebut. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata kepada ayah mereka, bahwa Yusuf telah mati dimakan serigala. Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayah Yusuf sangat terpukul namun tetap bersabar dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian, ada saudagar yang mampir ke sumur itu untuk mengambil air, dan ketika timba ditarik ke atas begitu terkejutnya mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. "Oh, ini ada anak yang bisa kita jual sebagai barang dagangan," ujar saudagar itu, dan sesampainya di pasar Yusuf dijual, dan pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli memerintahkan istrinya yang bernama Zulaiha untuk memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus dan Yusuf tumbuh menjadi lelaki yang tampan dan cerdas. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya tersebut. Tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpinya tersebut. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menafsirkan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya," ujar pelayan. Raja memperbolehkan pelayan menemui Yusuf di penjara. Kala itu Yusuf sedang dalam tahanan meskipun dia tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaknya kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian, ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab, setelah 7 tahun itu, akan datang 7 tahun masa sulit. Pada masa sulit itu, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu, akan datang masa di mana manusia akan diberi hujan yang cukup, dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian, raja mengangkat Yusuf menjadi pejabat negara urusan pangan. Lalu, datanglah masa sulit seperti yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai berburu bahan makanan, dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak, di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak mengenali Yusuf lagi. Saat itu, Yusuf mendekati mereka dan menanyakan asal-usul mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Lalu Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil, bernama Bunyamin tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia ke sini. Kalau tidak kalian tidak akan mendapatkan jatah makanan seperti hari ini." Diceritakanlah kepada ayah Yakub tentang pertemuan dengan pejabat kerajaan itu, untuk meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Ayah Yakub khawatir akan terulang kejadian yang menimpa Yusuf dahulu. Tapi karena soal makanan yang begitu penting, ayah Yakub pun mengizinkan. Saat ini kondisi Yakub sudah tua dan kehilangan penglihatan, karena sering menangis mengingat nasib Yusuf. Putra-putra Yusuf kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan mengumpulkan makanan, Yusuf diam-diam menghampiri Bunyamin, dan membisikannya,
"Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku saudaramu Yusuf, nanti akan kususun rencana agar kau tinggal di istana, dan saudaramu biarkan pulang ke rumah." Lalu Yusuf diam-diam memasukkan gelas emas kerajaan ke dalam karung Bunyamin, kemudian Bunyamin ditahan dan saudara yang lain diperbolehkan pulang. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali ke ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayah Yakub bertambah sedih mendengar kabar itu. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan yang telah kalian perbuat terhadap saudara kalian sendiri Yusuf dan Bunyamin?" Mereka semua terkejut, karena di hadapan mereka adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah dibuang ke sumur. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka. Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum, aku mohon kepada Allah akan ampunan dan rahmat bagi kalian. Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf kemudian mengirimkan jubahnya untuk diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera dibawa ke istana. Ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya, maka muncullah kegembiraan di hari ayah Yakub, penglihatannya pun atas izin Allah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf segera membawa ayahnya menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku, dan membebaskanku dari penjara, serta mempertemukan kita kembali." Demikianlah kisah singkat Nabi Yusuf. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.